Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Jadi pada kali ini kita akan membahas soal question and answer dari pertanyaan yang telah teman-teman posting di Instagram saya. Mulai dari pertanyaan pertama dari Hendra Wicaksana. Bagaimana cara merawat bodi Motuba agar tidak mudah berkarat? Oke, hanya dibutuhkan besi dan oksigen untuk memulai karat. Dan oksigen itu didapat dari udara maupun air. Nah, gimana caranya supaya kontak udara dan air terhadap besi bisa dicegah? Salah satunya adalah dengan cara menggunakan cat. Dan selama cat ini utuh, maka seharusnya karat itu tidak akan mulai ya. Nah, jadi cara supaya Motuba tidak mudah berkarat, yang pertama hindari dari paparan cuaca. Kalau di daerah teman-teman sering hujan deras, maka bangunlah kanopi mobil, hindari banjir, jangan malu untuk putar balik, dan kalau misalnya teman-teman di daerah pantai, sering-sering wax cat mobilnya supaya nggak cepet rusak gitu ya. Hindari juga benturan bodi mobil dengan polisi tidur. Selanjutnya pertanyaan dari Asta Ardiana. Apa titik karat di bodi bisa menyebar? Bisa banget. Selama suplai oksigen itu ada, maka titik karat pasti menyebar. Jadi khususnya misalnya teman-teman yang melakukan coating bodi bawah mobil dengan compound seperti karet begitu ya. Itu kalau ada satu bolong, satu bagian aja bolong dan karat dimulai di sana, meskipun teman-teman lapisi bagian bawah mobil dengan karat, karatnya itu akan menyebar dari titik yang terekspos terhadap udara tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Kelvin Yohanes, apakah BMW E39 reliable untuk harian? Lebih rekomen mana, E39 atau W124? Oh, E39 itu reliable banget untuk harian ya. Mesin 6 silindernya nggak ada yang penyakitan, nggak ada yang rewelan kayak E46 4 silinder. Gearboxnya juga lebih tahan banting karena ATF coolernya terpisah dari radiator. Jadi nggak ada cerita air nyampur dengan oli matic. Kalau teman-teman merasa E36 atau E46 itu reliable, maka E39 itu hitungannya lebih reliable lagi. Nah, kalau dibandingin sama W124, menurut saya lebih reliable E39 sih, soalnya W124 4 silinder itu males banget urus gearbox matic-nya, sedangkan kalau W124 pre-facelift juga males banget urusin isu fuel distributor. Nah, kalau W124 facelift lebih aman, cuman ya tetap ada aja isu seperti wiring harness yang cepat getas dan lain sebagainya. Selanjutnya dari Fer Pradipta dan Rahmat Gunawan. Bang, ditunggu pengganti BMW-nya dan apa ada rencana buat ambil E39 lagi setelah yang kemarin hancur? Oke, untuk E39 lagi kayaknya nggak dulu, karena udah pernah di otak-atik dan udah pernah jadi konten. Jadi kalau saya ngambil E39 lagi, nanti kontennya bakalan duplikat. Untuk spoiler aja, dua model yang saya consider untuk ambil selanjutnya itu antara, ya sebenarnya hati pengennya W210, cuman ada sedikit pertimbangan juga untuk ambil E46. Kenapa E46 ya? Karena nggak tahu, mungkin karena cuman pengen nyari masalah pelihara BMW lagi aja. Tapi kalau mau bicara reliability, W210 itu udah pilihan terbaik yang saya consider. Tapi ya nanti kita lihat lagi aja rezekinya bagaimana. Kalau dapat rezeki lagi untuk ngambil W210, saya akan ngambil W210. Kalau enggak ya mungkin tunda dulu sementara. Selanjutnya dari Fadli Ibrahim. Bang, tolong bahas tentang coolant sesuai rekomendasi pabrikan BMW dan Mercy. Pertanyaan serupa juga ditanyakan oleh Fahmi F60, jenis-jenis coolant radiator dan efek derajat titik didih ke pendinginan mesin. Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus. Nanti saya akan buat vlog dedicated soal ini, karena kalau misalnya saya jelasin semua di question and answer ini akan jadi terlalu panjang. Tapi coolant itu intinya nggak bisa kita generalisasi, karena setiap blok mesin menggunakan material yang berbeda. Ada yang blok mesinnya besi, ada yang aluminium, magnesium, nikasil, alusil, dan semuanya pasti beda kompatibilitas. Nah, saya kurang paham soal kompatibilitas di BMW, tapi kalau Mercedes-Benz itu punya website yang teman-teman bisa jadikan patokan dan saya akan berikan link di bawah. Tidak semua coolant yang dijual Indonesia akan muncul pada list tersebut. Jadi caranya kita coba googling safety datasheet dari coolant yang di-approve oleh Mercy tersebut. Terus kita cari coolant di Indonesia yang komposisinya serupa. Itu yang kita pakai karena pada akhirnya kita cari komposisi bahan kimia yang sesuai dengan blok mesin kita
dan bukan bergantung berdasarkan merek. Dan saya berikan contoh coolant yang sesuai untuk Mercy M111 dan 112 di bawah. Secara umum, coolant yang punya titik derajat lebih tinggi itu pasti menyerap lebih sedikit panas dibandingkan coolant yang titik didihnya rendah, alias air distilasi gitu ya. Tapi titik didih sendiri nanti dipengaruhi lebih lanjut oleh tekanan pada radiator. Jadi kalau tekanan di radiator itu tinggi, titik didihnya juga akan bertambah. Jadi nanti pengaruh coolant dan titik didih harus disesuaikan dengan tutup radiator yang dipakai juga. Selanjutnya dari Hakim Saputra, E90 atau W203 Bang, saran memiliki E90 apa aja, kalau E46 udah dirasa terlihat tua. Tergantung budget. Jadi W203 sendiri harga secondnya lagi jatuh, teman-teman bisa dapat kondisi bagus di bawah 100 juta. Dan meskipun ada masalah-masalah electrical, toh berpotensi jadi mobil yang lebih worry free dibandingkan E90 dengan budget yang sama. Saya nggak bilang W203 itu pasti jadi lebih reliable dari E90, tapi berpotensi jadi mobil yang lebih reliable dengan budget yang sama. Karena E90 sendiri mulai di harga 120-130 juta. Artinya teman-teman punya 30-40 juta head start kalau mengambil W203. Tapi sama seperti teknologi Muktahir zaman dulu yang zaman sekarang cuma jadi teknologi biasa aja, Mechatronic E90 juga nggak seseram yang kita kira. E90 sekarang kalau turun mesin mungkin 10 jutaan udah beres, sedangkan kalau Mechatronic baru harga 40-50 juta udah beres. Udah nggak kayak dulu yang sampai 70 atau 80 juta. W203 sendiri karena mesinnya kebanyakan V-engine atau supercharged, jadi biayanya pasti lebih mahal, cuman jarang ada kasus W203 yang turun mesin. Dan secara rata-rata emang mesin Mercedes itu lebih reliable. Selanjutnya dari Bro Celsarisko. Bro, C-Class yang baru kayak W205 atau W206 apakah masih benar-benar well engineered? Oke, kalau untuk masalah well engineered, saya masih bilang W205 dan 206 itu lebih well engineered ketimbang pesaingnya BMW gitu ya. Karena biar bagaimanapun kita melihat W205 lebih less drama ketimbang BMW yang seri-seri terbaru. Masalahnya generasi W205 206 ini belum bisa diperbaiki di luar bengkel resmi karena banyaknya software lock. Kalau misalnya teman-teman ke bengkel spesialis yang udah biasa ngerjain 204, 211, 212 dan teman-teman bawa W205 atau W206 ke sana, saya cukup yakin bengkel bengkel-bengkel seperti itu akan bilang, waduh, kita angkat tangan deh kalau 205 atau 206. Nah, yang paling mesti diperhatikan untuk generasi ini adalah gearbox, karena gearbox 9G Tronic itu udah memakai multi-plate clutch, jadi jangan sering ditarik gaspol, beda seperti 5G Tronic yang masih torque converter oli. Dan jangan lupa untuk rawat electricalnya. Electrical itu cuman kalah dari panas, air, dan supply listrik yang tidak stabil, misalnya alternator yang bermasalah atau misalnya baterainya juga tidak dalam kondisi yang baik. Selanjutnya dari Wilson Manuel Triple One. Kalau ganti velg aftermarket atau velg ori merek lain, apakah harus pakai centering juga? Ukurnya gimana? Dengan asumsi PCD-nya serupa nih ya, ngukur centering itu selalu pakai jangka sorong atau kita cari literatur di internet sesuai mobilnya apa. Nah, kalau Mercy misalnya 66,6 mm, sedangkan kalau BMW seri 3 biasanya 72,5, sedangkan kalau E39 misalnya 74,1. Nah, centering itu harus sesuai karena kalau enggak mobil akan bergetar nih ketika di atas 60 sampai 80 km per jam. Setirnya tuh bakalan getar dan kaki-kaki dan bearing roda juga pasti cepat rusak karena perputaran roda itu jadi nggak konsentris. Jangan lupa misalnya centering mobil teman-teman 72,5 mili terus mau pasang velg 66,6 mili nih. Berarti kan lebih kecil ya. Velgnya lebih kecil daripada centering asli dari mobil tersebut. Artinya teman-teman harus bikin centering sekaligus spacer. Nah, jadi selain centeringnya harus diubah, velgnya juga akan lebih keluar dari body karena kalau pakai defaultnya ya nggak akan bisa masuk, centering velgnya lebih kecil gitu. Nah, untuk centering yang pernah saya buat dan kualitasnya bagus, saya akan kasih linknya di bawah juga. Selanjutnya dari Bro Martin Japutra, apakah Bro Federico bisa meluangkan waktu apabila diajak untuk bantu cek mobil bekas? Terima kasih.
Bisa, cuman kalau saya kan hari biasa kerja nih, jadi paling bisanya hari-hari Minggu doang. Hari Sabtunya sendiri saya gereja. Cuman kalau misalnya hari-hari Minggu lagi kosong, bisa banget kita ngecek mobil sama-sama. Selanjutnya dari Sagita 95. E46 M43 versus W202 HFM dari segi maintenance cost dan durability lebih worth mana om? Nah, dengan catatan kita bisa dapat unit yang nggak keropos ya. W202 HFM itu durability dan maintenance cost-nya jauh di bawah E46. Spare part 202 yang harganya di atas 2 juta itu cuma radiator, alternator, dan kompresor AC. Dan dari segi desain juga berbeda jauh, karena 202 HFM bisa kita setel otak-atik supaya operating temperature itu selalu di 80 derajat. Sedangkan M46 M43 itu operating temperaturnya biasa ada di 95 sampai 105 derajat Celcius. Otomatis daya tahan metiknya akan beda jauh karena untuk kedua mobil ini ATF coolernya sama-sama tergabung di sistem radiator. Oke, selanjutnya dari M Dani Suara, komponen apa saja yang perlu diperhatikan pada mesin M271 kompresor? Camshaft adjuster. Jadi kelemahan mesin M271 itu adalah camshaft adjuster yang akan bermasalah kurang lebih dalam waktu 100.000 km dan ciri-cirinya akan bunyi rattling saat mesin di cold start, dan kelihatan juga dari hasil scan dari sudut biasanya intake intake angle camshaft ya, dan perbaikannya lumayan juga di 15 sampai 20 jutaan. Kalau mau cari M271 kompresor, apalagi untuk model lama seperti W203, mungkin teman-teman bisa cari yang odometernya sudah 150 ribuan dan tidak ada masalah camshaft, karena biasanya dan hampir pasti permasalahannya udah dibereskan. Saya jujur belum pernah lihat mesin M271 kompresor yang lebih dari 150 ribu kilometer pada odometer dan belum pernah ganti camshaft adjusternya. Oke teman-teman, itu aja dulu untuk question and answer session kali ini. Semoga vlog ini berguna untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di sesi question and answer selanjutnya.